Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Irsyaf Marshall selaku dosen pengampu ilmu dan perancangan perundang-undang. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang hierarki dan norma hukum untuk memenuhi tugas PJBL dalam mata kuliah ilmu dan perancangan perundang-undangan. Dengan demikian kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nada Fika Lalistra. Nama saya Naila Audi Zahra. Nama saya Ahmad Fadila Yasinirawan. Nama saya Najwa Lukiana. Dengan demikian kami akan melanjutkan di dalam video pembahasannya. Terima kasih. Ketika kita mendengar kata hukum, biasanya yang muncul di kepala kita adalah pasal-pasal, aturan, atau sanksi. Tapi sebelum semua itu lahir, ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu norma. Norma adalah pedoman atau ukuran yang menuntun cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita mengikuti berbagai macam norma, mulai dari norma agama, kesusilaan, adat, sampai norma hukum yang dibuat oleh lembaga resmi dan berlaku untuk semua orang. Dalam ilmu perancangan perundang-undangan, norma tidak hanya dipahami sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai sistem yang berlapis dan berjenjang. Menurut Hans Kelsen, setiap aturan hukum selalu bersumber dari aturan yang lebih tinggi. Itulah mengapa kita mengenal hierarki norma. Dari undang-undang dasar, undang-undang, sampai peraturan daerah. Semakin rendah kedudukannya, semakin wajib aturan tersebut selaras dengan yang berada di atasnya. Keabsahan suatu norma tidak hanya dilihat dari isinya saja, tetapi juga dilihat dari apakah norma tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan aturan di atasnya. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep hierarki norma ini bekerja melalui contoh sederhana namun sangat relevan, yaitu sebuah peraturan daerah yang membatasi usaha mikro, misalnya membatasi jam operasional atau menambahkan izin tambahan. Melalui contoh ini, kami akan menjelaskan mengapa norma harus disusun secara sistematis, bagaimana metode penormaan bekerja, dan mengapa tiap aturan harus berdiri di atas fondasi yang benar. Ilmu perundang-undangan itu sebenarnya adalah ilmu di balik cara membuat hukum yang baik. Di sini kita belajar bagaimana menulis pasal yang jelas, tidak membingungkan, dan benar-benar dibutuhkan di dalam masyarakat. Nah, ilmunya ini kemudian dipraktikkan dalam perancangan undang-undang. Prosesnya mulai dari mencari masalah yang perlu diatur, membuat naskah akademik, merumuskan pasal demi pasal, lalu harmonisasi supaya tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada ataupun aturan yang lain. Sampai akhirnya dibahas oleh DPR dan disahkan. Jadi sederhananya ilmu perundang-undangan adalah teorinya dan perancangan undang-undang adalah praktik nyatanya. Keduanya bekerja secara bersamaan supaya sebuah undang-undang lahir dengan rapi, jelas, dan efektif. Hierarki norma hukum adalah susunan bertingkat dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Intinya, semakin tinggi posisinya, semakin kuat kekuatan hukumnya. Dan aturan yang lebih rendah wajib mengikuti aturan yang lebih tinggi. Biasanya urutannya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagai dasar tertinggi, semua peraturan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan MPR. Dalam hal ini memuat penetapan fundamental seperti pembubaran lembaga ataupun arah negara dan lain-lain. Yang ketiga, undang-undang atau perpu yang mengatur hal-hal penting dan berdampak luas bagi para masyarakat. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP sebagai peraturan teknis untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, perpres ataupun peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang keenam, peraturan daerah sebagai aturan pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Mengapa hierarki penting? Karena hierarki menentukan arah alur hukum.
Misalnya kalau ada benturan antara perpres dan undang-undang, maka yang akan dipakai undang-undang. Dan kalau perda bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka perda dapat dibatalkan. Ini sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Hubungan hierarki dengan norma hukum adalah setiap peraturan berisi norma hukum, yaitu yang pertama perintah, kedua larangan, dan ketiga izin yang harus dipatuhi. Supaya norma hukum konsisten dan tidak saling bertabrakan, penyusun undang-undang harus menyesuaikan isi norma berdasarkan posisi hierarkinya. Contohnya, yang pertama, norma tentang pidana hanya boleh ada di tingkat undang-undang. Yang kedua, norma teknis pelaksanaan cukup di peraturan pemerintah ataupun perpres. Yang ketiga, norma lokal yang spesifik ditempatkan di peraturan daerah. Jadi, hierarki memberikan struktur dan norma memberikan isi. Keduanya bekerja bersama agar hukum Indonesia tertata, jelas, dan tidak saling bertentangan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh konflik norma yang menunjukkan pentingnya hierarki pada peraturan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah peraturan daerah yang membatasi usaha mikro, misalnya membatasi jam operasional atau mewajibkan izin tambahan. Padahal Undang-Undang UMKM sendiri justru memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para pelaku UMKM. Artinya, perda tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perda berada di tingkat paling bawah dalam hierarki. Karena itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kasus ini menunjukkan prinsip lex superior derogat legi inferiori, yaitu aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Konflik seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pelaku UMKM. Dari sisi norma, perda tersebut tidak memenuhi syarat kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian vertikal. Secara validitas, norma dalam peraturan daerah menjadi lemah karena bertentangan dengan sumber hukumnya. Konflik seperti ini biasanya diselesaikan melalui uji materi ke Mahkamah Agung atau melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham agar peraturan rendah tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi. Pada kasus ini menunjukkan bahwa memahami hierarki dan keselarasan norma sangat penting agar peraturan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Dalam contoh konflik norma antara peraturan daerah yang membatasi usaha mikro dan undang-undang UMKM yang justru memberikan kemudahan, terlihat jelas bahwa terdapat inkonsistensi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan. Perda sebagai aturan tingkat paling rendah tidak boleh membatasi hak yang sudah dijamin dalam undang-undang, sehingga di sini terjadi pelanggaran prinsip lex superior derogat legi inferiori serta kesesuaian hierarki. Dalam praktiknya, penerapan konsep hierarki hukum dilakukan melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu melalui uji materi di Mahkamah Agung yang berwenang untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang kedua, melalui harmonisasi peraturan di Kemenkumham yang memastikan bahwa setiap rancangan peraturan lebih selaras dengan aturan yang lebih tinggi yang sebelum ditetapkan. Yang kedua, kedua mekanisme ini menjadi lebih penting karena dapat menjamin bahwa norma yang berlaku benar-benar memenuhi asas kejelasan, rumusan, konsistensi, dan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Kasus ini memberi beberapa pelajaran yang penting bagi proses perancangan undang-undang. Perancangan harus memastikan bahwa setiap norma tidak dapat menimbulkan konflik, sejalan dengan hierarki dan mampu diimplementasikan tanpa menciptakan beban baru bagi masyarakat. Ketika perda telah membatasi UMKM padahal undang-undang memberikan perlindungan, hal itu tidak hanya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat melemahkan validitas peraturan itu sendiri. Karena itu, pemahaman tentang hierarki dan keselarasan norma menjadi sangat penting agar hukum dapat bekerja secara efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa memahami hierarki norma dan struktur norma hukum bukanlah sekedar teori. Pemahaman ini sangat penting agar setiap peraturan yang dibuat tidak saling bertabrakan. Ketika aturannya selaras, pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu, penyusunan peraturan harus dilakukan dengan cermat, memastikan setiap normanya selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Contoh peraturan daerahnya yaitu dengan membatasi usaha makro dari pembatasan jam operasional hingga penambahan izin, menunjukkan dengan jelas bagaimana disharmonisasi dapat terjadi. Perda tersebut justru membatasi hak yang sudah dijamin oleh Undang-Undang UMKM.
yang seharusnya memberikan kemudahan, perlindungan, serta kepastian bagi pelaku UMKM. Inilah akibat jika peraturan tingkat bawah tidak mengikuti landasan hukum yang berada di atasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembahasan ini membantu kita memahami betapa pentingnya hierarki norma dan metode penormaan dalam ilmu perancangan perundang-undangan, terutama agar konflik hukum serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih.